warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, kita langsung saja memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, benar sekali, kita akan mempelajari materi vektor. Di mana materi vektor ini banyak sekali penerapannya, terutama di bidang fisika. Di bidang fisika, vektor ini dibahas di percepatan, kecepatan, arus listrik, dan semua itu bisa dinyatakan dan digambarkan dengan vektor. Kemudian, akhir pembelajaran hari ini juga Ibu berharap anak-anak bisa menjelaskan pengertian vektor, menggambarkan vektor secara geometris, menuliskan notasi-notasi vektor, dan juga bisa menentukan besar nilai vektor di R2. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya. Tadi pembahasan yang pertama apa? Pengertian vektor. Ada yang tahu apa itu vektor? Ya, silahkan Adi. Oke, vektor adalah suatu besaran. Betul ya, vektor adalah suatu besaran. Lalu besaran yang seperti apa? Nah, dalam fisika kita mengenal dua jenis besaran. Kalian harus bisa membedakan kedua jenis besaran ini ya. Besaran yang pertama yaitu besaran skalar. Dan besaran yang kedua yaitu besaran vektor. Nah, apa sih besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kita tulis di sini, hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kita tulis lagi, memiliki nilai dan juga arah. Nah, dari sini kalian juga sudah bisa lihat perbedaannya ya. Kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Maaf, ini kurang. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, contoh besaran skalar ada yang tahu apa aja? Apa? Jarak, betul. Ada jarak, apalagi? Ada luas, betul. Kemudian ada volume juga ya, ada volume dan masih banyak lagi. Kemudian contoh besaran vektor. Apa aja? Apa? Betul, perpindahan. Apalagi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya? Ada percepatan. Kemudian ada kecepatan. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa contoh dari besaran skalar dan besaran vektor. Agar kalian lebih paham lagi membedakan antara kedua jenis besaran ini, coba kalian perhatikan ilustrasi yang akan Ibu buat ya. Sebelumnya ini sudah dicatat? Sudah, oke. Kalau sudah Ibu hapus ya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ya. Misalkan seseorang berdiri di posisi ini dan berjalan ke posisi ini. Katakanlah ini posisi A, dan ini posisi B. Orang tersebut berjalan dari posisi A ke posisi B dengan jarak AB atau jarak A ke B-nya yaitu 10 meter. Berarti orangnya pindah ke sini ya. Ini kita hapus. Nah, kemudian orang tersebut di posisi ini berbalik arah dan berjalan ke posisi C. Misal posisi C-nya di sini. Dengan jarak BC atau jarak B ke C-nya yaitu 4 meter. Berarti orangnya sekarang pindah ke sini ya. Nah.
Pertanyaannya, berapakah jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga posisi C melalui B dan berapa perpindahannya? Pertama, kita hitung dulu jarak tempuhnya. Jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga posisi C melalui B, jelas A ini kan ke B dulu, baru dari B ke C. Berarti jarak tempuhnya yaitu AB ditambah BC. Atau jarak AB ditambah jarak BC. Jarak AB-nya berapa? 10 meter, betul. Kemudian jarak BC-nya berapa? 4 meter. Jadi jarak tempuhnya berapa? 14. Satuannya apa? Meter ya. Oke, jadi jarak tempuhnya sama dengan 14 meter. Nah, anak-anak sekarang coba kalian perhatikan ya. Meskipun orang tersebut di posisi ini tadi dia berbalik arah, tetapi di sini nilainya tetap positif. Jadi arah ini tidak berpengaruh ke nilainya. Karena ingat juga ya, jarak ini termasuk ke dalam besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah atau tidak dipengaruhi oleh arah. Nah, kemudian kita akan menghitung perpindahannya. Perpindahan. Nah, karena orang tersebut melalui B, jadi dari A ke B baru B ke C, maka sama ya, kayak jarak tempuh AB ditambah BC. Nah, jarak AB-nya berapa? 10 meter ya. Kemudian jarak BC-nya yaitu minus 4. Ada yang tahu kenapa nilainya negatif? Ya, betul. Karena di sini tadi dia berbalik arah ya. Jadi di posisi ini karena dia berbalik arah jadi nilainya negatif. Terus juga ingat ya kalau perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan atau sebaliknya maka nilainya akan negatif. Jadi perpindahannya berapa? 6. Satuannya meter. Pintar. Jadi perpindahannya sama dengan 6 meter. Oke, sekarang sudah bisa bedakan ya antara besaran skalar dan besaran vektor. Nah, ini jarak termasuk ke dalam besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah atau tidak dipengaruhi oleh arah. Sedangkan perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan atau sebaliknya maka nilainya akan negatif. Bagaimana sampai sini? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Oke, karena kalian sudah bisa membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana cara menggambarkan vektor. Sebelumnya Ibu hapus terlebih dahulu ya. Cara menggambar vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, panjang, dan arah vektor. Gambarnya seperti ini. Nah, nanti vektor bisa kita gambarkan dengan anak panah seperti ini yang terdiri dari pangkal. Ini disebut pangkal yang ini. Ibu kasih nama di sini. Pangkal. Nah, pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Kemudian ada apa lagi tadi? Panjang ya. Ini panjang yang ini. Nah, ini ya dari sini ke sini. Ini panjang. Panjang ini menunjukkan besar suatu vektor. Jadi semakin besar vektornya maka anak panahnya akan semakin panjang. Kemudian ini yang terakhir yaitu ujung vektor yang menunjukkan arah vektor. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan notasi vektor. Misal di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau pangkalnya di A dan ujungnya di B, gambarnya seperti ini. Pangkalnya di A dan ujungnya di B. Berarti anak panahnya ke sini ya. Ini dikatakan sebagai vektor AB.
dengan tanda panah di atasnya ya. Kemudian, misal di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Vektor yang menghubungkan titik B ke titik A atau pangkalnya di B dan ujungnya di A, ini dikatakan sebagai vektor. Ntar Ibu gambarkan dulu. Nah, ini dikatakan sebagai vektor BA. Tanda panah di atasnya. Nah, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Kalau vektor AB ini arahnya dari A ke B, sedangkan vektor BA ini arahnya dari B ke A. Nah, selain menyertakan titik koordinat pangkal dan ujungnya seperti ini AB kan pangkalnya di A, ujungnya di B. Nah, penamaan vektor bisa juga kita tuliskan dengan menggunakan huruf kecil atau huruf non-kapital dengan tanda panah di atasnya atau garis di bawahnya atau ditebalkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini vektor U kecil dengan tanda panah di atasnya, kemudian vektor U kecil dengan garis di bawahnya, kemudian vektor U kecil ditebalkan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, yang paling umum digunakan itu biasanya yang ini. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang ini atau yang ini, itu bisa juga ya. Bagaimana sampai sini? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Nah, karena kalian sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai vektor di R2. Sebelumnya ini sudah dicatat? Sudah, baik. Jika sudah dicatat, Ibu hapus dulu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari vektor di R2. R2 ini artinya bidang, berarti vektor pada bidang. Di sini sudah Ibu gambarkan vektor A. Nah, vektor A ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks kolom, yaitu vektor A sama dengan 3, 4. 3 ini menunjukkan arah secara horizontal. Jadi ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan nilainya positif, kita tulis di sini. Kalau ke kanan positif, berarti kalau ke kiri jadi negatif. Betul. Nah, kita lihat nih, vektor A ini dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Ke kanan berapa satuan? Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3. Karena 3 satuan ke kanan, berarti nilainya positif 3. Seperti ini ya. Kemudian, angka 4 ini menunjukkan arah secara vertikal. Jadi ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas nilainya positif, kalau ke bawah berarti nilainya negatif ya. Oke, kita lihat lagi nih vektor A-nya dia ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, berarti nanti nilainya positif. Ke atas berapa satuan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Karena ke atas 4 satuan, berarti nilainya di sini positif 4. Jadi vektor A-nya didapat sama dengan 3, 4. Atau artinya 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Kemudian vektor A ini juga bisa kita tulis dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu 3,4. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk vektor basis, sama dengan 3i ditambah 4j. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, biar lebih paham lagi nih, Ibu kasih satu contoh lagi ya. Coba sekarang kalian perhatikan, di sini udah Ibu gambarkan vektor B. Kita hitung vektor B-nya. Kita lihat dulu arah secara horizontalnya, dia ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Ke kiri berapa satuan? Kita hitung. 1, 2. Karena ke kiri 2 satuan, berarti kita tulis dalam bentuk matriks kolom, yaitu 2 satuan ke kiri berarti minus 2. Betul. Kemudian kita lihat arah secara vertikalnya. Dia ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Oke, ke atas. Ke atas berapa satuan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3,
4. Karena 4 satuan ke atas berarti nilainya positif 4. Jadi didapat vektor B-nya yaitu min 2, 4. Kita tulis lagi dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi berapa? Min 2,4. Betul. Dalam bentuk vektor basis gimana? Min 2i. Oke, terus ditambah 4j. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Bagas. Baik, pertanyaannya Bagas kurang lebih seperti ini anak-anak. Ibu bagaimana cara menghitung vektornya jika vektornya itu mendatar? Atau seperti ini ya. Oke, untuk menjawab pertanyaannya Bagas ini, Ibu akan gambarkan vektornya dan coba kita hitung sama-sama ya. Sebelumnya ini akan Ibu hapus dulu. Oke, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di sini sudah Ibu gambarkan vektor seperti yang ditanyakan oleh Bagas tadi. Nah, sekarang coba kita hitung. Sebenarnya cara menghitungnya ini sama seperti contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita lihat dulu arah secara horizontal dan vertikalnya. Sekarang coba kita lihat arah secara horizontalnya. Dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Baik, ke kanan. Berarti nanti nilainya positif. Ke kanan berapa satuan? Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 satuan ke kanan, berarti kita tulis vektor C dalam bentuk matriks kolom 5. Kemudian kita lihat arah secara vertikalnya. Bagaimana arah secara vertikalnya? Tidak ada pergerakan. Ya benar ya, tidak ada pergerakan baik ke atas maupun ke bawah. Karena tidak ada pergerakan, maka kita tulis di sini 0. Karena dia tidak ada pergerakan secara vertikal. Jadi vektor C-nya itu didapat 5, 0. Nah, kemudian bisa juga kita tulis dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi berapa? 5,0. Betul. Kemudian dalam bentuk vektor basis jadi berapa? 5i. 5i saja ya. Oke, bagaimana sampai sini, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di sini sudah Ibu buatkan 2 soal menentukan vektor jika diketahui gambarnya. Dan untuk caranya ini sama seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Coba siapa sekarang yang mau mengerjakan 2 soal ini di depan? Siapa? Sinta. Oke, Sinta. Satu lagi siapa? Febri. Oke, Sinta sama Febri silahkan maju ya. Baik, sekarang di sini sudah ada jawaban dari Sinta dan Febri. Sekarang coba kita cek sama-sama ya, apakah jawabannya benar atau salah. Nah, jawaban yang pertama dari Sinta, vektor A-nya yaitu 52. Kita cek dulu nih, vektor A-nya dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Oke, berarti nanti nilainya positif. Ke kanan berapa satuan? Kita hitung. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 satuan ke kanan berarti di sini nilainya positif 5. Betul. Kemudian kita lihat arah secara vertikalnya, dia ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Ke atas berapa satuan? Kita hitung. 1, 2. Karena 2 satuan ke atas berarti nilainya positif 2. Jadi vektor A-nya 5, 2. Atau 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Jadi betul ya. Oke, kemudian dalam bentuk pasangan berurutannya 5,2 betul? Betul. Kemudian dalam vektor basis 5i ditambah 2j juga betul ya. Oke, jadi jawabannya Sinta betul. Kemudian kita cek jawabannya Febri. Vektor B-nya yaitu min 2, min 4. Pertama kita cek dulu nih. Vektor B arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Ke kiri berapa satuan? Kita hitung. 1, 2. Karena 2 satuan ke kiri berarti nilainya apa? Negatif 2. Oke, betul. Berarti negatif 2 ya. Kemudian kita lihat arah secara vertikalnya. Dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah berapa satuan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah 4 satuan berarti nilainya negatif 4. Jadi vektor B-nya min 2, min 4. Betul ya. Atau 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Kemudian dalam bentuk pasangan berurutan min 2, min 4 juga betul. Kemudian dalam bentuk vektor basis min 2i, min
4J juga betul. Jadi jawabannya Febri sama Sinta juga betul ya. Oke, sekarang kita beri applause dulu untuk Sinta dan Febri yang sudah berani maju ke depan dan menjawab dengan benar. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian buat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Sekarang kalian kumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Baik, jika sudah, Ibu akan bagikan lembar kerja. Baik, sekarang coba kalian kerjakan tugas yang ada di lembar kerjanya bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit ya, cukup? Oke, jika cukup, dimulai dari sekarang. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan kalian kumpulkan kembali lembar kerjanya ya. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, silahkan Rida. Ya, benar sekali anak-anak, apa yang dikatakan oleh Rida, kita sudah belajar pengertian vektor, cara menggambarkan vektor, kemudian notasi vektor, dan juga vektor di R2. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari vektor di R3, dan Ibu berharap sebelum pertemuan berikutnya kalian bisa membaca-baca materinya terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.